Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Ketika kita diperintah mengingat Allah, muncullah pertanyaan, apa yang harus diingat dari Allah? Jika kita mengingat Allah, yang harus diingat itu apanya? Dan bagian apa yang sebenarnya kita ingat? Ini pertanyaan yang selama ini menjadi misteri. Dalam ajaran para ulama, ibadah manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah murni, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah murni, ibadah mahdhah. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Contohnya seperti apa? Ya, segala aktivitas harian yang bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah, seperti bekerja, makan, minum, berkeluarga, beraktivitas sosial. Itu jika diniati karena Allah, itu menjadi ibadah. Itulah yang dinamakan ibadah ghairu mahdhah, atau ibadah yang tidak murni. Di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jika tujuan hidup hanyalah Allah, maka jalan yang ditempuh adalah Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dan barang siapa yang berjalan di jalan lurus, mata ruhaninya tidak boleh buta dari Allah. Manusia itu ada ruhani, ada jasmani. Ruhani itu ada mata, namanya mata ruhani. Jasmani juga ada mata untuk melihat sesuatu yang sifatnya fisik. Itu mata zahir namanya. Sedangkan ruhani ada namanya mata ruhani, yang fungsinya untuk melihat yang bersifat ruhani. Mata ruhani tidak boleh buta dari Allah. Inilah yang disebut ma'rifatullah, mengenal dan menyaksikan Allah dengan rasa. Allah memerintahkan kepada kita, faufiru ilallah, faufiru ilallah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Maka larilah, kembalilah kepada Allah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama itu. Telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jelas. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama itu, karena telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Mana jalan yang benar dari jalan yang sesat? Jelas. Ayat ini menunjukkan tauhid itu tidak bisa dipaksakan. Jika Anda belum waktunya, itu tidak bisa dipaksakan.
Orang yang belum bisa melihat Allah dengan mata ruhani tidak boleh dipaksakan. Semuanya ada proses, semuanya ada tahapan-tahapan, proses-proses. Ini tentang membebaskan rohani dari belenggu nafsu. Anda yang mau percaya silahkan, yang tidak silahkan, bebas. Ini tentang rohani. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Keluarnya jiwa dari kegelapan menuju cahaya adalah ketika seseorang mulai melihat Allah, bukan melihat zatnya, tetapi menyaksikan wujudnya dengan rasa, dengan ihsan. Di dalam rukun ihsan disebutkan anta budallaha ka'annaka tara. Jika engkau beribadah kepada Allah, rasakanlah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika syahadatnya benar, maka ibadahnya benar. Jika syahadatnya salah, semua ibadahnya salah. Jadi kuncinya ada di syahadat. Bagaimana kita menyaksikan Allah secara ruhaniah. Ini bukan wilayah fikih, bukan wilayah syariat, tapi wilayah ruhaniah, wilayah rasa, wilayah ihsan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam diri manusia itu ada jasad, dan di dalam jasad itu ada nyawa, dan di dalam nyawa itu ada ruh. Di dalam ruh ada rasa yang disebut imanul haq. Dalam imanul haq ada cahaya makrifat atau nur makrifatullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Yang ada hanya Allah. Segala wujud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Yang ada hanya Allah. Maknanya apa? Yaitu segala wujud selain Allah itu tidak ada. Yang ada, yang nyata, hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada. Fana. Namun kebanyakan dari kita manusia kadang masih merasakan adanya selain Allah. Kesadaran kita kadang masih merasakan ada wujud selain Allah. Dirasakan di dalam hati kita. Itu yang kadang kita tidak merasa. Itu kadang kita tidak merasakannya. Bahwa kita kadang-kadang masih merasakan adanya wujud selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada hal-hal duniawi. Jadi yang menghalangi kita untuk melihat wujudnya Allah itu menurut Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 itu adalah kecintaan kepada duniawi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Inilah yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang kita untuk melihat wujudnya Allah. Terhalang oleh kecintaan kepada hal-hal duniawi. Ketika hati lebih percaya kepada dunia daripada Allah,
Di saat hati beriman kepada selain Allah, itulah yang disebut adanya ilah atau selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Siapakah yang ada di dalam ilah itu? Itulah yang disebut kecintaan kepada dunia. Ilah itu tadi sesuatu yang selain Allah. Ketika hati lebih percaya, mengimani wujud selain wujudnya Allah, itulah tadi yang disebut ilah. Itulah yang kadang kita selama ini tidak terasa. Yang harus diingat saat berzikir itu wujudnya Allah. Yang diingat bukan zat Allah. Zat tidak mungkin bisa dibayangkan. Yang diingat bukan sifat. Bukan sifatnya Allah. Yang diingat adalah wujudullah. Bahwa Allah lah satu-satunya yang hak, yang nyata, yang dapat memberi manfaat, yang dapat memberi mudarat, yang nyata. Selain Allah tidak ada yang dapat memberi manfaat, memberi mudarat. Selain Allah tidak ada. Hanya Allah satu-satunya yang hak, yang nyata, yang dapat memberi manfaat, memberi mudarat. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Yang ada hanya milik Allah. Selain Allah tidak memiliki daya apapun. Contoh sederhananya seperti ini. Contoh sederhananya kita mengimani, meyakini selain Allah. Contohnya seperti ini. Ada wedang manis. Di saat kita meminum kopi, wedang kopi yang manis, kita meyakini atau merasakan manisnya wedang kopi ini asalnya dari gula dan kopi dan air. Inilah bentuk iman kepada selain Allah. Ini contohnya. Mengimani bahwa rasa manis ini asalnya dari manisnya gula yang ada di wedang kopi ini. Padahal rasa manis itu dapat kita rasakan. Itu Allah yang memberikan rasa manis kepada kita. Itu Allah. Wedang itu hanyalah wasilah. Hanyalah media yang dapat memberikan rasa ketika hati kita beranggapan bahwa wedang kopi yang memberikan rasa itulah namanya syirik khafi, syirik yang sama. Apalah bedanya syirik halus atau syirik khafi atau syirik samar dengan syirik yang terang-terangan? Apakah bedanya? Ya sama saja. Namanya syirik. Beranggapan ada selain Allah yang berperan di situ. Itulah namanya beriman kepada selain Allah. Ya, kesimpulannya seperti ini. Mengingat Allah itu berarti kita mengingat wujudnya Allah. Kita mengingat, melihat, menyaksikan wujudnya Allah. Meletakkan seluruh rasa, segala sesuatunya itu berasal dari Allah, minallah. Tidak ada selain Allah. Jika syahadat kita benar, maka seluruh ibadah menjadi benar. Dan sebaliknya, jika syahadat kita, penyaksian kita kepada Allah itu salah, maka seluruh ibadah
menjadi salah. Jadi kesimpulannya, rasa ihsan di dalam hati itu akan tercapai ketika mata ruhani mulai melihat wujudnya Allah di dalam semua keadaan, di dalam semua kondisi. Baik itu di saat melaksanakan ibadah mahdhah maupun dalam melaksanakan ibadah ghairu mahdhah. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat memberikan kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan Allah masukkan kita ke dalam golongan yang diridhai, yaitu golongan nabiin, syuhada, solihin, dan siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.